Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Penguji, perkenalkan saya Dea Azhari, mahasiswi Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Akuntansi, Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan Literasi Zakat Profesi dan Religiusitas dengan Willingness to Pay Zakat Profesi pada Pekerja Muslim DKI Jakarta. Pertama-tama ialah latar belakang masalah penelitian. Berdasarkan profil kemiskinan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2019, diketahui bahwa persentase penduduk miskin di Indonesia pada bulan September 2019 adalah 9,22%. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,44% dari tahun sebelumnya, yaitu pada bulan September 2018. Kuliman 2016 menjelaskan bahwa zakat adalah salah satu cara utama yang dapat membantu mengentaskan kemiskinan pada masa pemerintahan Rasulullah dan sahabat. Salah satu sahabat yang memberi andil terbesar dalam pengembangan zakat ialah Umar bin Abdul Aziz. Tika Widyastuti dan kawan-kawan pada tahun 2019 menjelaskan bahwa Umar bin Abdul Aziz adalah orang pertama yang mewajibkan zakat dari harta kekayaan yang diperoleh dari penghasilan usaha atau hasil jasa. Melalui kebijakan yang dilakukan oleh beliau, zakat dapat diperoleh dengan lebih mudah, lebih banyak, dan bahkan melimpah. Berdasarkan paparan-paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa zakat dapat menjadi strategi yang baik untuk mengentaskan kemiskinan, bahkan menjadikan mustahik menjadi muzaki. Global Religious Future pada tahun 2010 memprediksikan bahwa penduduk muslim di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan akan mencapai 229,62 juta jiwa. Meskipun Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim yang tinggi, namun masih terdapat kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat di Indonesia. Berdasarkan data yang diolah oleh Basnas pada tahun 2020, diketahui potensi zakat di Indonesia pada tahun 2019 mencapai angka 233,8 triliun, namun yang terrealisasi hanya mencapai 8 miliar saja. Ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang sangat besar antara potensi dan realisasi zakat di Indonesia. Lalu pada abad ke-20, muncullah gagasan baru terkait zakat mal, yaitu zakat profesi. Zakat profesi ini muncul seiring dengan perkembangan zaman, di mana seiring dengan perkembangan zaman dan adanya revolusi industri, terjadinya peralihan sektor-sektor pekerjaan. Ayu Siantoro 2020 menjelaskan bahwa sebelum tahun 2007, sektor agraris merajai proporsi pekerja di Indonesia. Namun setelah itu, sektor jasa mulai menggantikan sektor agraris sebagai bidang pekerjaan yang terbesar, disusul oleh tren pekerja sektor industri manufaktur. Ini menunjukkan bahwa seiring dengan perkembangan zaman, sektor pekerjaan yang lama akan mulai tergantikan dengan sektor pekerjaan yang baru, seperti sektor jasa dan industri. Mengingat luasnya jenis-jenis profesi dewasa ini, maka melalui profesi-profesi yang baru seperti dokter, pengacara, akunting, notaris, dan lain sebagainya, potensi zakat akan lebih cepat dan lebih mudah terrealisasi dibandingkan dengan wajib zakat yang dibatasi hanya pada bidang pertanian atau peternakan saja. Berdasarkan hasil kajian IPPZ oleh Basnas pada tahun 2019, diketahui bahwa zakat penghasilan merupakan sektor yang memiliki potensi terbesar dalam penghimpunan zakat, yaitu sebesar 139,07 triliun rupiah. Ini menunjukkan bahwa zakat penghasilan memiliki potensi yang sangat besar yang dapat membantu mengoptimalisasi penghimpunan zakat di Indonesia. Berikutnya adalah latar belakang mengapa penelitian ini menggunakan DKI Jakarta sebagai objek penelitian. Yang pertama, DKI Jakarta sebagai ibu kota negara memiliki peluang kerja yang besar. Dapat dilihat dari data BPS, jumlah angkatan kerja di DKI Jakarta sendiri yaitu mencapai 126,51 juta jiwa. Yang kedua ialah jumlah penduduk muslim DKI Jakarta yang tinggi. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk muslim di DKI Jakarta mencapai 9.253.906 jiwa pada tahun 2019 atau 83,68% dari total penduduk DKI Jakarta, yaitu 11 juta jiwa. Berdasarkan publikasi BPS, diketahui bahwa PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto
DKI Jakarta mencapai 2.840,83 triliun atau sekitar 17,67% dari total PDRB provinsi seluruh Indonesia. BPS menjelaskan bahwa jumlah PDRB yang mendominasi tersebut merupakan bukti bahwa perkembangan perekonomian DKI Jakarta adalah salah satu faktor kunci pertumbuhan perekonomian secara nasional. Meskipun terdapat banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingginya penghimpunan zakat di Jakarta, namun kenyataannya masih terdapat gap atau kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat di DKI Jakarta. Seperti pada grafik berikut, dapat dilihat pada tahun 2013, potensi penghimpunan zakat di DKI Jakarta mencapai angka 11,87 triliun, namun hanya terrealisasi sebesar 102 miliar saja. Lalu pada tahun 2017, dapat diketahui bahwa potensi zakat di DKI Jakarta mengalami peningkatan menjadi 58,33 triliun, namun masih juga terjadi kesenjangan antara potensi dan realisasi, di mana realisasi zakat hanya mencapai 153,54 miliar saja. Berikutnya ada potensi dan realisasi zakat penghasilan di DKI Jakarta. Potensi zakat penghasilan di DKI Jakarta pada tahun 2019 tercatat sebanyak 22,37 triliun, namun yang terrealisasi hanya sekitar 8,48 miliar saja. Ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang sangat besar antara potensi dan realisasi zakat dan zakat penghasilan di DKI Jakarta sampai saat ini. Menurut Haji Othman dan kawan-kawan pada tahun 2017 dan Anindita pada tahun 2011, tingkat religiusitas berpengaruh terhadap intensi dan kesediaan dalam membayar zakat. Nur Hasanah dan Suryani pada tahun 2018 menjelaskan bahwa sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang zakat merupakan salah satu hal yang dapat memaksimalisasi potensi zakat di Indonesia. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, didapatlah dua pertanyaan penelitian ini. Yang pertama ialah, apakah terdapat hubungan antara literasi zakat profesi dengan kesediaan pekerja muslim DKI Jakarta dalam membayar zakat profesi? Dan yang kedua, apakah terdapat hubungan antara religiusitas dengan kesediaan pekerja muslim DKI Jakarta dalam membayar zakat profesi? Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji ada atau tidaknya hubungan antara literasi zakat profesi dan religiusitas dengan kesediaan pekerja muslim DKI Jakarta dalam membayar zakat profesi. Berikutnya adalah tinjauan pustaka. Nawawi 2013 menjelaskan bahwa zakat ialah bagian dari harta yang Allah wajibkan untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya ketika suatu harta sudah mencapai atau sudah memenuhi persyaratan tertentu. Yusuf Qardawi pada tahun 2011 menjelaskan bahwa zakat profesi ialah zakat yang dikeluarkan dari harta yang berasal dari hasil profesi yang telah mencapai nisab. Kadar zakat profesi adalah 2,5%. Berikutnya adalah dalil yang mendukung tentang adanya zakat dan zakat profesi. Yang pertama, dalil tentang zakat adalah Quran Surat At-Taubah ayat 103, yang artinya, ambillah zakat dari sebagian besar harta mereka, dengan zakat itu kamu butuhkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Yang berikutnya adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 267, ini adalah dalil yang mendukung adanya zakat profesi. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Ayat ini dapat diartikan bahwa setiap hasil usaha yang baik-baik wajib dikeluarkan zakatnya. Hasil usaha tersebut juga meliputi hasil usaha dari profesi-profesi yang ada saat ini, tidak terkecuali. Yang berikutnya adalah definisi religiusitas. Religiusitas menurut Glock dan Stark adalah tingkat konseptualisasi dan komitmen seseorang terhadap keyakinannya. Pada surah Al-Baqarah ayat 208, Allah telah berfirman bahwa umat Islam haruslah beragama secara menyeluruh, di mana umat Islam diharapkan untuk selalu mengacu pada ajaran dan syariat-syariat Islam dalam tiap langkah melakukan segala hal. Glock dan Stark membagi religiusitas menjadi 5 dimensi. Yang pertama ialah dimensi peribadatan, yaitu untuk mengukur tingkat kepatuhan dalam menjalankan kewajiban atau ritual agamanya. Contohnya seperti sholat, sedekah, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah keyakinan.
itu untuk mengukur tingkat keyakinan seseorang dalam menerima hal dogmatis atau hal yang sudah pasti dalam agamanya. Contohnya adalah keyakinan atas Allah, keyakinan atas malaikat, surga, neraka, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah dimensi pengetahuan untuk mengukur tingkat pemahaman dan pengetahuan tentang ajaran agamanya. Yang berikutnya adalah dimensi pengalaman untuk mengukur seberapa jauh perasaan dan pengalaman religius seseorang terhadap agamanya. Contohnya adalah khusyuk ketika sholat, merasa tenang ketika mendengar azan, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah dimensi konsekuensi untuk mengukur sejauh mana ajaran agama mempengaruhi seseorang dalam berperilaku. Contohnya ialah keinginan membantu orang lain, tidak ingin berbohong, dan lain sebagainya. Secara garis besar, literasi dapat didefinisikan sebagai kemampuan atau kecakapan menulis, membaca, mengolah informasi dan pengetahuan, serta keterampilan dalam bidang tertentu. Canggi, Indrarini, dan Prabowo pada tahun 2017 menyatakan bahwa berdasarkan penelitian terkait literasi dan disebabkan oleh tidak adanya definisi literasi zakat, maka literasi zakat dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam memahami dan mengenal zakat melalui definisi, jenis, dan lembaga pengelola zakat. Willingness to pay atau kesediaan membayar dapat didefinisikan sebagai the maximum price a buyer accepts to pay for a given quantity of goods or services berdasarkan Gal-Eli 2010, atau harga atau nilai maksimum yang rela untuk dikeluarkan oleh seseorang untuk mendapatkan kuantitas tertentu dari suatu barang atau jasa. Willingness to pay atau kesediaan membayar zakat profesi dapat diartikan sebagai nilai maksimum yang rela dikeluarkan atau kerelaan seorang muslim dalam mengeluarkan biaya untuk produk atau jasa, di mana dalam konteks ini adalah zakat profesi. Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini. Pada penelitian terdahulu, penelitian lebih berfokus pada pengaruh religiusitas dan literasi atau pengetahuan terhadap keputusan membayar pada lembaga zakat, atau populasi yang digunakan hanya pada ASN saja. Sedangkan penelitian ini ingin menitikberatkan variabel religiusitas dan variabel literasi zakat, khususnya adalah literasi zakat profesi dengan kesediaan membayar zakat profesi. Terdapat perbedaan variabel dan metode yang digunakan oleh penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Berikutnya adalah kerangka berpikir. Ini menggambarkan hubungan antara variabel independen dengan dependen, yaitu variabel literasi zakat profesi dengan willingness to pay zakat profesi, dan variabel religiusitas dengan willingness to pay zakat profesi. HO pada penelitian ini adalah tidak terdapat hubungan antara literasi zakat profesi dan religiusitas dengan willingness to pay zakat profesi pada pekerja muslim di DKI Jakarta. Sedangkan HA1 yang digunakan adalah terdapat hubungan antara literasi zakat profesi dengan willingness to pay zakat profesi pada pekerja muslim di DKI Jakarta, dan HA2 adalah terdapat hubungan antara religiusitas dengan willingness to pay zakat profesi pada pekerja muslim di DKI Jakarta. Berikutnya adalah metodologi penelitian. Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan asosiatif untuk menentukan hubungan antara variabel. Sumber data penelitian ini ialah data primer yang diperoleh dari jawaban pada angket dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen, publikasi, dan situs internet seperti BPS, Basnas, dan Indobarometer. Objek penelitian ini ialah DKI Jakarta dengan populasi yaitu penduduk muslim di DKI Jakarta yang telah bekerja atau memiliki penghasilan tetap. Metode pengumpulan data ialah dengan menggunakan angket yang didistribusikan secara daring melalui link Google Form dengan skala Goodman dengan pilihan ya atau tidak, benar atau salah, setuju atau tidak setuju. Populasi penelitian ini memiliki kriteria pemeluk agama Islam, berdomisili di DKI Jakarta, dan memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap. Metode sampling yang digunakan adalah non-probability sampling dengan teknik accidental sampling. Dengan menggunakan rumus Wibisono, diperoleh 100 sampel untuk penelitian ini. Metode pengujian data ialah uji validitas untuk mengetahui kelayakan atau validitas item-item pernyataan, yang dapat dikatakan valid apabila R hitungnya lebih besar daripada R tabel, dan uji reliabilitas untuk mengetahui konsistensi dan keandalan item pernyataan apabila pengukuran diulang.
dapat dikatakan reliable jika hasilnya lebih dari 0,60. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode tabulasi silang atau cross tabulation dengan menggunakan uji chi-square untuk menguji hipotesis untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Variabel dikatakan berhubungan apabila x kuadrat hitungnya lebih besar daripada x kuadrat tabel atau hasilnya lebih kecil daripada 0,05. Berikut adalah hasil penelitian. Yang pertama adalah karakteristik objek penelitian yang terbagi menjadi jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, penghasilan, jumlah tanggungan, dan jenis pekerjaan. Dapat dilihat pada tabel berikut. Berikutnya dapat dilihat pada tabel jenis-jenis pekerjaan responden pada penelitian ini. Dari pegawai negeri, wira swasta, karyawan, PPNPN, dan lain-lain. Dari 100 responden, diketahui bahwa 62 responden bersedia membayar zakat profesi dan 38 responden tidak bersedia membayar zakat profesi. Berikutnya adalah hasil uji validitas pada item pernyataan literasi dan religiusitas. Dapat dilihat bahwa R hitung dari semua item pernyataan lebih besar daripada R tabel, yaitu 0,196. Ini menunjukkan bahwa item pernyataan dapat dikatakan valid. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa alfa dari item pernyataan literasi dan religiusitas lebih besar daripada 0,60. Ini menunjukkan bahwa item-item pernyataan dapat dikatakan reliable. Berikut adalah hasil analisis tabulasi silang dan uji chi-square. Dapat dilihat bahwa orang dengan literasi zakat profesi yang rendah cenderung tidak bersedia membayar zakat profesi, yaitu 14 orang tidak bersedia membayar. Sedangkan orang dengan literasi yang tinggi cenderung bersedia membayar zakat profesi, yaitu sebanyak 47 orang. Berdasarkan perhitungan uji chi-square, dapat dilihat bahwa x kuadrat hitung, yaitu 7,187, itu lebih besar daripada x kuadrat tabel, yaitu 5,991, dan p-value, yaitu 0,028, lebih kecil daripada alfa, yaitu 0,05. Ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara literasi zakat profesi dengan kesediaan membayar zakat profesi. Hasil analisis tabulasi silang antara religiusitas dengan kesediaan membayar menunjukkan bahwa seseorang dengan religiusitas yang rendah cenderung tidak bersedia membayar zakat profesi, yaitu sebesar 18 orang, dan orang dengan religiusitas yang tinggi cenderung bersedia untuk membayar zakat profesi, yaitu sebanyak 31 orang. Berdasarkan perhitungan chi-square, didapatkan x kuadrat hitung yaitu 6,197 lebih besar daripada x kuadrat tabel yaitu 5,991 dengan p-value 0,048 yang lebih kecil daripada alfa 0,05. Ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara religiusitas dengan kesediaan membayar zakat profesi pada pekerja muslim di DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara literasi zakat profesi dengan kesediaan membayar zakat profesi. Hasil ini sejalan dengan teorinya Lawrence Green yang menyatakan bahwa pengetahuan adalah salah satu faktor yang bisa mempredisposisi atau mempermudah terbentuknya perilaku individu. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori Sumarwan yang menyebutkan ketika konsumen memiliki pengetahuan yang lebih banyak, maka ia akan lebih baik dalam mengambil keputusan, lebih efisien, lebih tepat dalam mengolah informasi, dan mampu mengingat kembali informasi dengan lebih baik. Teori-teori tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan seseorang dapat mempengaruhi pembentukan perilaku dan pengambilan keputusan individu atas suatu hal, di mana dalam penelitian ini ialah keputusan dalam kesediaan membayar zakat profesi. Hasil penelitian antara Musa dan Hasan pada tahun 2016 menunjukkan bahwa literasi dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Kautsar dan Hari dalam penelitiannya menjelaskan bahwa keputusan pembelian dipengaruhi oleh perilaku konsumen. Dapat diartikan bahwa literasi dapat mempengaruhi perilaku seseorang dan keputusan seseorang dalam bertindak. Hasil penelitian juga sejalan dengan penelitian Nur Hasanah dan Suryani tahun 2018 yang menjelaskan bahwa edukasi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang zakat.
dan kesadaran tersebut dapat mempengaruhi optimalisasi zakat di Indonesia. Semakin tinggi edukasi dan literasi terhadap zakat profesi, semakin tinggi pula kesadaran seseorang tentang zakat, dan hal ini dapat turut mempengaruhi optimalisasi zakat secara umum maupun zakat profesi di Indonesia. Apabila edukasi dan literasi zakat profesi dilakukan dengan lebih strategis, maka ini dapat membantu meningkatkan pengetahuan seseorang atas zakat profesi dan membantu meningkatkan penghimpunan zakat profesi. Selain itu, responden dengan literasi zakat profesi yang rendah cenderung tidak bersedia membayar zakat profesi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Askarya dan Yumanita tahun 2018 yang menunjukkan bahwa rendahnya penghimpunan zakat disebabkan oleh rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap zakat. Semakin rendah tingkat literasi masyarakat terhadap zakat profesi, maka kesediaan masyarakat dalam membayar zakat profesi juga akan semakin menurun, dan hal ini dapat berdampak pada rendahnya penghimpunan zakat profesi di Indonesia. Terdapat hubungan antara religiusitas dengan kesediaan membayar zakat profesi. Ini sejalan dengan teori Glock dan Stark yang merumuskan religiusitas sebagai komitmen religius yang bisa dilihat dari perilaku atau aktivitas agama atau keyakinan seseorang. Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang dengan komitmen religius yang kuat dapat dilihat dari aktivitas orang tersebut dalam menjalankan ibadahnya. Seseorang dengan tingkat religiusitas yang tinggi cenderung lebih bersedia untuk membayar zakat profesi dibandingkan seseorang dengan tingkat religiusitas yang rendah. Hasil penelitian sejalan dengan hasil penelitian Haji Othman 2017 yang menunjukkan bahwa tingkat religiusitas memiliki pengaruh terhadap intensi seseorang membayar zakat. Ini dapat dikaitkan dengan teori Fishbein dan Azuzen yang menjelaskan bahwa intensi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa tingkat religiusitas dapat mempengaruhi intensi dan kemauan seseorang dalam melakukan suatu tindakan, di mana dalam penelitian ini ialah kemauan atau kesediaan dalam membayar zakat profesi. Kesimpulannya adalah terdapat hubungan antara literasi zakat profesi dan religiusitas dengan willingness to pay zakat profesi pada pekerja muslim DKI Jakarta. Saran untuk penelitian selanjutnya ialah untuk menambah variabel yang diteliti agar hasilnya lebih komprehensif, karena pada penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel saja. Kemudian untuk menambah jumlah responden, karena jumlah responden dalam penelitian ini hanya 100 responden dari populasi yang besar. Melakukan penelitian pada populasi yang berbeda, karena kebanyakan penelitian terdahulu baru meneliti pada pegawai negeri sipil dan kesediaan membayar pada lembaga zakat. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.